Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Mateus Bastian Watimena, Elsarina Maya Toule, dan Julianus Edwin Latupeirisa dari Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Mengenai penerapan ajaran turut serta dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan keempat oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Adidayandi SAMH. Dalam hal ini ada dua sifat putusan dari hakim, yaitu pasal 191 KUHP menentukan 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. 3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah. Terdakwa perlu ditahan. Pasal 193 ayat 1 KUHP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dari ketentuan di atas, maka ada dua sifat putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Terkait dengan apa yang diuraikan di atas dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 12 Pidana Khusus 2020 Pengadilan Negeri dan Nomor 13 Pidana Khusus 2020 Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh kedua terdakwa masing-masing, putusan yang bernama Trikarna Lawenusa alias Setril dan Rosihan Anwar Sahulau alias Andri dalam penerapan pasal 55 KUHP yang merupakan ajaran turut serta. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, di mana fakta-fakta tersebut lebih mengarah pada perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ke-1, maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ke-1 tersebut, yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur setiap orang menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Karenanya, penekanan unsur ini terletak pada adanya subjek hukum tersebut. Sedangkan mengenai hal apakah ia terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur material dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama Trikarna Lawenusa alias Setril sebagai terdakwa, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana
Fani didakwa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini. Ternyata terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut majelis unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya sebelum majelis mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur, dalam artian bila mana salah satu subunsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, stek, dan sebagainya dalam tanah supaya tumbuh. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media untuk diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu. Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 18 WIT bertempat di Goa Gunung Lehati, Desa Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Maluku Tengah karena diduga memiliki atau menanam narkotika golongan 1 jenis ganja. Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta pada saat penangkapan ditemukan 39 tempat anakan pohon ganja di dalam Goa Gunung Lehati. Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pohon-pohon ganja tersebut dulunya berupa biji ganja yang diperoleh terdakwa dari pemberian temannya yang bernama Hamid Pawai alias Ero. Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, di mana dengan ditemukannya 39 tempat anakan pohon ganja di dalam Goa Gunung Lehati yang diakui sebagai miliknya, di mana anakan tanaman ganja tersebut dulunya berupa biji yang kemudian diletakkan dalam pot yang berisi tanah, kemudian dirawat dengan cara disiram oleh terdakwa. Setelah itu beberapa hari kemudian tumbuh menjadi tanaman yang berdasarkan hasil uji laboratorium tanggal 15 November 2019, tanaman tersebut adalah tanaman ganja atau sebagai tanaman yang dilarang sebagaimana lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Daftar narkotika golongan 1.8. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menanam tanaman golongan 1 jenis ganja. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut majelis hakim unsur menanam narkotika golongan 1 jenis tanaman dalam hal ini telah terpenuhi. Tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. A. 7 tempat semai bibit pohon ganja. B. 1 botol aqua sedang berisi campuran air dan obat pembasmi hama. C. 1 buah baskom warna hitam berisi karung warna kuning dan tanah. Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana. Keadaan yang meringankan: terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa belum pernah dihukum, memperhatikan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Masohi menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Trikarna Lawenusa alias Catriel tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menanam narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa A. 39 tempat anakan pohon ganja, B. 7 tempat semai bibit pohon ganja, C. 1 botol aqua sedang berisi campuran air dan obat pembasmi hama, D. 1 buah baskom warna hitam berisi karung warna kuning dan tanah dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari tindak pidana narkotika ini, penerapan ajaran turut serta dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi, khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor 12 pidana khusus 2020 Pengadilan Negeri Masohi dan 13 pidana khusus 2020 Pengadilan Negeri Masohi belum dapat dilakukan dengan baik di mana majelis tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan para pelaku utama dan pelaku pembantu, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda antara pelaku utama dan pelaku pembantu. Sekian review jurnal dari pertemuan 4 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam cara menyampaikan review jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.